Wakil Ketua DPRD Kota Bima, kami masih butuh dana kurang lebih 250 juta untuk membangun masjid ini, yaitu merubah atap ini yang kami rencanakan di 2023 mendatang. Izin Pak Ketua Pengurus Masjid untuk menyerahkan proposal kepada Wakil Ketua yang akan dibahas di DPR dan akan disampaikan kepada eksekutif. Mudah-mudahan berkah dan doa kita bersama, anggaran yang kita butuhkan untuk pembangunan atap masjid ini akan terijabah. Amin. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Camat Rasuna Timur. Adalah awal yang baik untuk menuju Kota Bima yang lebih baik. Bapak Ibu yang Mada muliakan, karena sekarang jam menunjukkan jam 10 kurang 10, izinkan Mada memberikan atau menyampaikan program pemerintah 8 menit. Luat kombi ya. Kenapa Mada pilih 8 menit? Mada sudah menjabat menjadi anggota dewan ini sudah 8 tahun. Jadi begini, berbicara Kota Bima itu berbicara Undang-Undang 13 tahun 2022. Pertanyaan hari ini adalah, sudah berapa tahunkah umur Kota Bima? Berarti umur Kota Bima sudah akhir balik, umurnya sudah 20 tahun. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah bersama DPR, saudara ayahanda kami, bapak kita semua, anak kita semua, Ayahanda Haji Muhammad Nur Latif menjadi wali kota Bima dulu. Apa yang telah dia lakukan oleh pemimpin kita, membangun kantor lurah dan membangun sekolah-sekolah yang skala internasional, telah beliau lakukan, sehingga di parlemen DPRD Kota Bima kami selalu memanggil beliau adalah sebagai bapak pembangunan. Lalu yang selanjutnya, ayahanda kita Bapak Haji Quraisy Haji Abidin, kalau kita doh tua mungkin anak kita doh aring kita doh, telah juga berbuat untuk Kota Bima. Tahun Mata menjabat sebagai DPRD Kota Bima. Pertanyaan kedua adalah, saya salah satu sebagai partai pengusung Bapak Haji Muhammad Lutfi dan Bapak Ferry Sofian sarjana hukum. Di tempat ini kurang lebih 3 tahun lebih yang lalu adalah tempat yang bersejarah bagi dua pemimpin Kota Bima hari ini. Karena di kodola, di lorong-lorong, di gang-gang, naik turun rumah, pawai obor, mereka berdua menyampaikan visi dan misinya bagaimana menata kota ke depan. Pertanyaan hari ini, apa yang telah mereka berdua, Bapak Haji Muhammad Lutfi dan Bapak Ferry Sofian sebagai wali kota dan wakil wali kota sudah melakukan membangun Kota Bima? Apa yang menjadi pernyataan dari Bapak Wali Kota Haji Muhammad Lutfi? Saya akan membangun Kota Bima ini mulai dari timur. Itu gagasan beliau pada saat itu. Terbukti hari ini Bapak dan Ibu yang Mada muliakan, Taman Kodoh yang dulu gelap sekarang sudah menjadi terang, menjadi ikon kebanggaan kita di wilayah Rasana Timur. Sudah terbangun dengan megah. Puskesmas Kumbe sudah terbangun dengan megah. Mungkin dari memuda Pak Krisna bisa jalan-jalan ke terminal di wilayah Rabah, Rasana Barat. Tapi bagi orang tua Ndaige mungkin dari Umma laut akan masjid atau musola. Nenek pati aura bahwa komplek terminal Kumbeka war bangun juga puskesmas di Kelurahan Dara yang begitu megah. Ada juga pembangunan puskesmas yang sangat megah yang ada di Empunda. Berarti ada sebuah pemerataan yang sangat luar biasa. 20 tahun sudah Kota Bima ini berdiri. Mada kemarin menjadi saksi sejarah pada saat Bapak Wali Kota, Ibu Bupati Bima menandatangani satu kesepakatan bersama. Mudah-mudahan di tanggal 30 nanti di kantor gubernur 390 aset
milik pemerintah Kabupaten Bima akan diserahkan kepada pemerintah Kota Bima. Berdasarkan apa? Tadi udah Mada sampaikan, berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang pembentukan Kota Bima. Itulah undang-undangnya. Contoh, ayahanda kita Haji Muhammad M. Nur Latif membangun Gedung Putih, kantor Wali Kota Bima. 4 tahun yang lalu di tempat tersebut, dari 10 kota dan kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat, di situ tidak terbangun masjid. Di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Lutfi dan Ferry Sofian telah membangun masjid yang diberi nama M. Nur Al-Latif. Dari 10 kota dan kabupaten di Badeng kita doa saudara-saudaraku, ketua RT, ketua RW, ketua LPM, hanya ada di kota Bima, dari 10 kota dan kabupaten Bima. Lalu kenapa pada saat Mukadimah tadi Mada sampaikan yang mulia kepada Dewan Hakim, 20 tahun yang lalu mimpi besar Haji Jainul Arifin, mimpi besar Haji Muhammad Nur Latif, mimpi besar Haji Quraisy Haji Abidin yang berkaitan dengan pembangunan masjid raya kita, Masjid Al-Muwahhidin. Kenapa tidak selesai-selesai dari periode ke periode dengan pembangunan masjid tersebut? Ini menjadi pertanyaan dai hari ini. Karena alokasi anggaran pada saat itu hanya sebesar setiap tahun itu hanya 500 juta, 1 miliar. Setelah dilantik saudara Haji Lutfi dan Ferry Sofian, kami bersama 25 anggota DPR menyepakati anggaran setiap tahunnya kita gelontorkan sebesar 10 miliar. Di tahun 2022 10 miliar. Di tahun 2024 nanti masjid kebanggaan masyarakat Bima Raya itu akan dituntaskan di bawah pemerintahan saudara Lutfi dan Ferry ini. Insya Allah akan tuntas. Ini adalah bagian daripada proses sejarah kita berhidup. Kemudian Pak Camat tadi dia ceritakan berapa tahun saya jadi lurah, berapa tahun saya menjadi camat. Kalau Mada hitung jumlah masyarakat Kota Bima berdasarkan DPT, kalau pemilih tetap itu 108.000, kurang lebih jumlah pemilihnya 165.000 kakak. Di Badeng kita doho mungkin ini dilupakan oleh Pak Lurah atau Pak Camat. Itu BPJS di Kota Bima itu sebanyak 39.000, hampir 12 miliar anggaran APBD karena untuk pembayaran kartu BPJS itu. Berarti hampir 40% masyarakat Kota Bima mendapatkan kartu BPJS yang dibiayai oleh negara di bawah kepemimpinan wali kota kita hari ini. Itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Apakah kita sudah puas? Tidak. Apakah kita masih ingin? Masih ingin. Bapak Ibu yang Mada muliakan, Ndaike mengalami dengan persoalan COVID. Tapi di tengah COVID, semangat pemimpin-pemimpin kita hari ini membangun Kota Bima tanpa henti-hentinya. Ada sebuah gagasan besar dari pemimpin sebelumnya, cita-cita besar pemimpin sebelumnya. Bagaimana di Kota Bima ini setara dengan Kota Mataram, bagaimana Kota Bima ini setara dengan Surabaya yang memiliki universitas negeri. Alhamdulillah Mada kemarin bersama wali kota, ketua DPR Bapak Haji Safrudin mengetuk pintu Ibu Menteri Kehutanan meminta tanah untuk pembangunan IAN. Alhamdulillah 3-4 hari yang lalu tim dari kementerian itu sudah hadir di Kota Bima. Mudah-mudahan kita akan diberi tanah sebesar 120 hektar untuk akan terbangun di Kota Bima. Berarti kita akan sejajar dengan kota dan kabupaten lain yang ada di Republik Indonesia yang kita cintai. Itu mimpi harapan pemimpin kita tersebut. Mudah-mudahan saudara kita kemarin yang mendapatkan rumah relokasi yang ada di pinggiran bantaran sungai dengan ikhlasnya untuk pindah ke atas, agar alur sungai tersebut kita tata menjadi indah,
Itu harapan Mada sebagai wakil di tanah. Bapak Ibu yang Mada muliakan, apalagi yang telah dilakukan oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke depan. Wisata yang ada di Kelurahan Kolo yang berkaitan dengan di Lawata. Kenapa itu? Agar pendapatan asli daerah kita akan semakin bagus dan semakin baik. Salah satu entry point dari yang berkaitan dengan masalah aset yang disepakati kemarin, mudah-mudahan tanggal 30 akan diserahkan Madang Cerita Story. Ada cita-cita besar kami bagaimana Gasu. Kenapa sih di situ tidak bisa dibangun terminal atau lapangan bola atau stadion? Karena di situ adalah bukan milik pemerintah Kota Bima, tapi aset itu milik pemerintah tetangga kita. Sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, salah satu contoh di kantor wali kota, ex kantor bupati, itu adalah milik pemerintah kabupaten. Adalah milik pemerintah kabupaten. Bila mana itu diserahkan kepada pemerintah Kota Bima, akan kita bangun dan akan kita menata daerah-daerah tersebut. Nah, itu cita-cita kita bersama. Yang terakhir, Mada lihat Mak Mau sudah mulai ngantuk. Begini, Ibu, Bapak yang Mada muliakan. Satu, Mada harapkan kepada kita semua. Kapan sih orang Kodo ini agar menjadi pimpinan dewan? Umur Kota Bima ini sudah 20 tahun. Kapan sih orang Kodo ini bisa menjadi wakil wali kota atau wali kota Bima? Kenapa Rontu bisa? Kenapa Kodo tidak bisa? Mada soli Pak Lurah. Ada berapa RT di sini? 14. Berapa jumlah penduduknya? 2100. Ya? 2100 jiwa. 2100 jiwa. Jumlah pemiliknya? 1600 jiwa. 1600. Di Rontu 1800 jumlah pemilihnya. Tapi dia mampu mengantarkan pemimpin-pemimpinnya. Kenapa Kodo tidak? Hati-hati Pak Krisna. Dari Kodo ke Kota Bima ke umur 20 tahun. Bersatu. Berharap atau meminta kepada Todohok untuk memilih Mada. Mohon maaf tidak. Mada minta pada malam hari ini di tahun 2024 bulan 2 tanggal 14 Februari 2024 bersatu itu. Cari yang terbaik. Nandia Sweki sama Dorontu juga Mada itu 21 orang yang maju. Tapi rakyat-rakyat ini hari-hari jaraknya cara loh meraihkan diri patut biar dia kain. Bisa Todoh itu menentukan pilihan yang terbaik 2024 bulan 2? Nggak semangat, makanya nggak bisa ngangkat-ngangkat. Milih orang Kodo agar duduk di DPR lagi. Lalu cita-cita berikutnya untuk menjadi pimpinan DPR. Lalu cita-cita berikutnya untuk menjadi wali kota atau wakil wali kota. Kenapa tidak bisa? Kenapa Rontu bisa? Kenapa Penatoi bisa? Kok Kodo nggak bisa? Ya? Mudah-mudahan kita sepakati. Kalau kita bisa sepakati nanti tanggal 14 Februari 2024 jam 5 sore Mada hadir ke sini untuk membuktikan apakah Kodo ini bersatu atau tidak. Kalau itu Kodo tidak mau bersatu, saya minta kepada Pak Lurah saya ganti KTP Rontu saya biar saya tinggal di Kodo. Kalau itu nggak bersatu, itu harapan Mada. Kenapa penting ada wakilnya? Yang pertama, dia akan berbicara, dia akan berjuang demi kepentingan rakyat yang dia wakili. Kalau kita memilih anggota DPRD Kota Bima, berarti dia akan membahas anggaran yang disampaikan oleh ketua panitia tadi itu adalah APBD. Itu nggak bersatu. Itu harapan Mada. Kenapa penting ada wakilnya? Yang pertama, dia akan berbicara, dia akan berjuang demi kepentingan rakyat yang dia wakili.
kita memilih anggota DPRD Kota Bima, berarti dia akan membahas anggaran yang disampaikan oleh ketua panitia tadi itu adalah APBD. Wonggor itu naik ke tahun saya naik ke hari. Kenapa di Rabadompu sudah dilakukan trotoar? Kenapa di Kodo ini belum? Siapakah yang mengerjakan itu di Kerawin Edele? Lain pemerintah kota. Maka Rawi Edere adalah pemerintah provinsi. Sebune piti di provinsi kan 5,5 triliun per tahun. Kalau ada putra terbaik Kodo yang menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, aku yakin ini barang akan jadi rapi. Karena dia akan berbicara yang berkaitan dengan anggaran. Sama juga kalau kita memilih anggota DPR RI, itu puluhan triliun di sana.